Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiasa Adianti, absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan hasil latihan soal distribusi frekuensi untuk memenuhi UTE statistika. Jadi pertama-tama yaitu terdapat, ini merupakan soalnya. Jadi ada nilai PAT dari kelas 1 dan 4 yang berisi 72 siswa tahun ajaran 2022-2023. Nah, langkah-langkah untuk menentukan distribusi frekuensinya itu pertama itu kita melakukan rentang. Nah, rentang ini tuh adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi, nilai tertinggi sesuai dengan yang ini itu ada 93 nilainya dan nilai terendahnya itu 63, jadinya total hasilnya itu 30. Lalu kita tentukan di kelasnya. Nah, kelasnya itu rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah jumlah dari semua data tersebut. Jadi 1 tambah 3,3 log 72, hasilnya 7,1. Nah, jadi kita misalkan nih intervalnya itu 6, 7, atau 8. Nah, jika kelas intervalnya itu ke-6, maka 30 atau rata-rata rentangnya itu dibagi dengan 6, hasilnya 5. Kalau K7, 30 bagi 7, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita buatlah permisalan tersebut. Nah, kita lihat dari ke-6 itu, hasilnya tuh ternyata nggak sesuai dengan datanya. Jadi terakhir itu 92. Jadi kita pakai yang sesuai yaitu ada di kelas interval 8. Kelas intervalnya 4 dan K-nya 8. Nah, maka dari itu kita bentuklah distribusi frekuensi yang untuk nilainya 63 sampai 66 itu didapat dari kelas intervalnya yaitu 4 kan. Jadi 63, 64, 65, 66 dan seterusnya. Itu seperti itu. Lalu untuk frekuensinya itu, jadi dari nilai 63 sampai 66 itu ada 9 orang yang mendapatkan itu dan seterusnya ke bawah. Untuk X-nya itu dapat dari nilai terdapatnya itu ditambah dengan 0,5. Jadinya 64,5. Kemudian kita buatlah sekalian dengan frekuensi dikali dengan XY, yaitu 9 dikali 60, 64,5, dan seterusnya. Lalu kita dapat rata-rata nih. Kita dapat jumlah dari frekuensi tersebut yaitu 72, dan untuk jumlah dari frekuensi dikali XY itu ada 5.640. Tentunya kita akan menentukan rata-rata, median, dan modus. Nah, pertama itu ada rata-rata yang dimana itu rumusnya sigma FI dikali FI dibagi sigma FI. Nah, kita dapat dari jumlahnya tadi, FI kali XI itu 5640. Jadi, 5640 dibagi dengan 72. Jadi, totalnya 78,3. Lalu kita menentukan BBS-nya nih, mediannya, yaitu BBS ditambah kelas interval dikali setengah kali N kurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Nah, BBS-nya kita temukan nih, 78,5 ditambah 4, kelas intervalnya tadi, terus setengah dikali dengan jumlah total datanya yaitu 72, dikurangi frekuensi kumulatifnya itu 32 dibagi 10. Jadi 78,5 ditambah 4 per 36 kurangi 32 per 10. Lalu kita temukan nih totalnya yaitu 80,1. Kemudian yaitu modus. Rumusnya itu adalah BBS ditambah dengan kelas interval dikurung D1 per D1 tambah D2. Maka 82,5 ditambah 4. Lalu kita temukan D1-nya itu adalah 5. Lalu untuk D1-nya 5 dan D2-nya adalah 3. Jadi kita tinggal masukin aja 5 per 5 tambah 3. Nah, kita menemukan hasilnya yaitu 85. Untuk keterangan DBS, CI, DI, D1, D2, frekuensi kumulatif, sudah saya tulis di keterangan. Selanjutnya yaitu perluasan median. Nah, perluasan median itu ada 3. Yang pertama yaitu ada kuartil 4, desil 10, sama persentil 100. Kuartil 4 itu rumusnya IN per 4. Kuartil ini sama dengan BBS ditambah kelas interval dikurung IN per 4 kurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi K. Lalu untuk desilnya, itu perbedaannya hanya di IN per 10. IN per 10. Kalau persentil pakai IN per 100. Untuk rumusnya, mencari desil yaitu DI sama dengan BBS ditambah kelas interval dibagi IN per 10 kurangi frekuensi kumulatif kurangi frekuensi desil. Kalau yang persentil 100 yaitu rumusnya
PI sama dengan DBS ditambah dengan kelas interval kurung IN per 100 kurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi persentil tutup kurung. Contohnya ada di sini. Nah, kita menentukan dulu nih, kita mau cari K3 atau kuartil 3. Nah, IN per 4. I-nya itu adalah K3-nya yang kita cari itu, lalu untuk N-nya itu tetap dengan jumlah data kita. Jadi, 3 kali 72 dibagi 4, sama dengan 54. Nah, Nah, rumus selanjutnya itu BBS ditambah kelas interval tutup kurung buka kurung IN per 4 dikurangi F kumulatif dibagi F kuartil. Nah, BBS itu didapat dari 54 ini. Dari frekuensi ini kita jumlahkan sampai menemukan 54. Nah, kebetulan hasilnya ada di 82,5. Tambah 4 kurangi 5 buka kurung 54 kurangi 42 per 15. Jadi ya, kita dapat hasilnya yaitu 85,7. Jadi 75% dari 72 siswa mendapatkan nilai maksimalnya itu 85,7. Lalu 25%-nya dari 72 siswa mendapatkan nilai minimal 85,7. Selanjutnya kita akan contoh ke desil. Desil di sini itu kita pakai D6 yang dimana rumusnya dengan IN per 10. Nah, I-nya kan 6 dikali 72 per 10, jadi totalnya 43,2. Nah, rumus selanjutnya yaitu D6 sama dengan BBS ditambah kelas interval buka kurung IN per 10 kurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil. Lalu tutup kurung. Nah, BBS ini juga didapatkan dari 43 itu. Dari frekuensi ini kita jumlahkan sampai hingga mendapatkan 43. Nah, kebetulan ada di 82,5 sama seperti sebelumnya, ditambah 4, pas intervalnya, buka kurung 43 dikurangi 42 per 15 tutup kurung. Maka didapatkan hasil 82,8. Jadi, 60% dari 72 siswa mendapatkan nilai maksimal 82,8. Lalu, 40%-nya lagi dari 72 siswa itu mendapatkan nilai minimal 82,8. Lalu yang terakhir adalah persentil. Persentilnya kita memakai nomor asing yaitu 27. Rumusnya itu IN per 100. Sama dengan 27 dikali 72 per 100, kita temukan 19,44, jadi kita bulatkan menjadi 19. Lalu rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu BBS ditambah kelas interval buka kurung IN per 100 kurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi persentil. Nah, BBS-nya kita dapat dari 19 itu tadi sama seperti sebelumnya. Yang kita dapatkan yaitu 66,5 ditambah 4 buka kurung 19 kurang 9 dibagi 100. Nah, kita temukan nih hasilnya adalah 70,1. Jadi 27 dari 72 siswa mendapatkan nilai maksimal 70,1. Lalu 73% dari 72 siswa mendapatkan nilai minimal 70,1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.